Hai semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Kali ini kita sampai di Dragon Ball Z part 5. Tapi seperti biasa kita recap sebentar cerita lalu ya. Pertarungan antara dua manusia Saiyan terkuat tidak terhindarkan. Goku melawan Vegeta berlangsung sangat ketat. Keduanya saling menyerang sampai Vegeta berubah menjadi kera raksasa dan melukai Goku hingga tak berdaya. Namun singkat cerita, dengan kerjasama antara Goku, Krillin, Gohan, dan Yajirobe, mereka berhasil mengalahkan Vegeta dan membuatnya meninggalkan bumi ke markas asalnya. Cerita pun berlanjut, tapi sebelumnya kita simak openingnya dulu ya. Cerita berlangsung beberapa saat setelah Vegeta berhasil melarikan diri. Krillin melihat sebuah pesawat datang mendekat dan mendarat. Krillin pun sadar kalau pesawat itu adalah pesawat Bulma dan kawan-kawan. Namun sesaat pesawat mendarat, yang keluar pertama kali adalah Chi-Chi. Dengan tergesa-gesa dia langsung berlari, bahkan melompati Goku yang lumpuh, menghampiri Krillin yang sedang mengangkat Gohan. Chi-Chi menangis melihat Gohan yang pingsan dengan penuh luka. Tapi Krillin mengingatkan bahwa Goku mengalami luka yang lebih parah. Tapi sepertinya tidak dihiraukan oleh Chi-Chi. Goku dihampiri oleh Bulma, Kame Sennin, dan lainnya, termasuk Korin yang datang dan memberitahu bahwa dia kehabisan stok kacang ajaib, sehingga tidak bisa membuat Goku langsung sehat. Lalu Krillin menjelaskan bahwa dengan tewasnya Piccolo, Kami-sama juga ikut hilang bersamaan dengan Dragon Ball. Bulma dan yang lainnya mendengar itu pun bersedih, karena tanpa Dragon Ball yang meninggal tidak dapat hidup lagi. Lalu berangkat pulanglah mereka dengan pesawat Bulma. Di dalam pesawat di mana semuanya masih dalam suasana bersedih, Krillin berkata bahwa mungkin ada kesempatan untuk mereka bisa menghidupkan kembali teman-teman mereka. Belum sempat melanjutkan pembicaraan, Son Gohan pun sadar dari pingsannya. Chi-Chi pun senang, tapi Gohan langsung mencari keberadaan ayahnya. Dia pun senang melihat ayahnya baik-baik saja meskipun terluka parah. Yajirobe bertanya kepada Chi-Chi yang sejak awal tidak mengkhawatirkan kondisi Goku. Chi-Chi berkata karena Goku lah Gohan jadi terluka parah dan membuatnya tidak bisa ke sekolah lagi. Lalu Bulma meminta Krillin untuk melanjutkan penjelasan sebelumnya. Krillin berkata bahwa dia mendengar Vegeta saat berbicara dengan Nappa membahas Piccolo. Mereka berkata bahwa Piccolo adalah bangsa planet Namek yang punya ilmu yang sangat tinggi. Mereka percaya kalau Dragon Ball di bumi dibuat oleh bangsa Namek, maka di planet Namek pasti ada Dragon Ball juga. Mendengar itu mereka semua kembali optimis. Mereka yakin teman-teman termasuk Kami-sama bisa hidup kembali, maka Dragon Ball di bumi akan muncul kembali. Tapi Bulma bingung bagaimana mencari letak planet Namek. Lalu Goku berkata dia bisa meminta King Kaio untuk membantu mereka mencari letak planet Namek. Maka King Kaio berbicara langsung lewat Son Goku. Dia menjelaskan di mana letak planet Namek dan juga mengatakan bahwa bangsa Namek sebenarnya adalah bangsa pencinta damai. Tidak ada yang seperti Raja Iblis Piccolo, maka aman buat mereka bila pergi ke sana. Namun setelah mengetahui jaraknya sangat jauh, Bulma mengatakan mustahil dengan teknologi manusia saat ini untuk ke sana, kecuali ada teknologi seperti pesawat Saiyan yang dipakai Vegeta. Krillin berkata dia menyimpan remote yang digunakan Vegeta untuk memanggil pesawatnya. Maka dengan remote itu mereka bisa memanggil pesawat milik Nappa yang masih ada di bumi untuk dipelajari oleh Bulma. Beberapa waktu kemudian, Goku dan yang lainnya akhirnya dirawat di rumah sakit. Lalu tiba-tiba Bulma muncul dan mengatakan bahwa pesawat Nappa sedang ada di siaran langsung televisi. Dia akan menggunakan remote milik Vegeta untuk mendatangkan pesawat Nappa. Lalu tiba-tiba ketika dia menekan salah satu tombol, yang terjadi adalah pesawat milik Nappa meledak dengan sendirinya. Mereka semua terkejut seketika dan merasa harapan mereka satu-satunya telah lenyap. Tapi tiba-tiba Popo muncul di jendela rumah sakit. Dia mengatakan bahwa mereka semua bisa menggunakan pesawat milik Kami-sama ketika dulu Kami-sama datang ke bumi saat masih kecil. Lalu Popo mengajak Bulma untuk melihat kondisi pesawatnya. Pergilah mereka dan sampai di sebuah lokasi yang tidak jelas keberadaannya. Lalu di sana dia terkesima melihat pesawat yang ditinggalkan oleh Kami-sama.
Bulma menyelidiki secara detail setiap bagian pesawat dan kagum dengan teknologi bangsa Namek. Setelah itu, Bulma kembali bersama Popo ke rumah sakit. Dia menjelaskan kalau dengan pesawat milik Kami-sama, dalam waktu beberapa hari, mereka bisa tiba di planet Namek. Lalu Bulma pun bertanya, siapa yang akan pergi ke sana selain dirinya? Krilin pun siap untuk ke sana. Goku berkata dirinya tidak memungkinkan saat ini dengan kondisi tubuh yang parah. Lalu, Gohan tiba-tiba mengajukan diri untuk ikut serta. Cici kaget dengan perkataan Gohan. Dia berkata Gohan harusnya menjadi pelajar, bersekolah, dan tidak mengikuti jejak Goku yang suka bertarung. Saking bawelnya Cici, Gohan pun berteriak memintanya untuk diam. Cici terhentak dengan sikap Gohan. Gohan menjelaskan bahwa dia ingin membantu menghidupkan Piccolo kembali, apapun resikonya, dan ingin berjuang bersama. Singkat cerita, Cici pun mengalah, dan Goku merasa bangga dengan sikap Gohan. Bulma mengatakan mereka bertiga harus berangkat bersama beberapa hari kemudian untuk bersiap-siap. Lalu tibalah di hari mereka akan berangkat menggunakan pesawat milik Kami-sama yang telah diperbaiki oleh Bulma. Bulma dan Krilin tinggal menunggu Gohan, lalu yang dinanti pun tiba. Gohan diantar oleh Cici dan Gyumao, namun dengan tampilan yang berbeda. Cici meminta Gohan agar tetap belajar meskipun dalam perjalanan ke planet lain. Lalu Krilin, Bulma, dan Gohan menaiki pesawat tersebut dan langsung terbang lepas landas menuju planet Namek. Vegeta yang terluka parah di dalam pesawatnya akhirnya kembali ke markasnya di planet Frieza. Di sana dia sudah disambut oleh anak buah Frieza. Namun mereka terkejut dengan kondisi Vegeta yang terluka sangat parah. Mereka membawanya ke tempat perawatan. Di sana Vegeta dirawat di dalam tabung berisi air. Dengan waktu yang singkat, Vegeta pun pulih kembali. Dia mulai memakai baju tempurnya untuk kembali beraktivitas. Di tengah jalan, dia bertemu dengan salah satu anak buah Frieza bernama Kiwi. Kiwi ini sejenis makhluk yang kerjaannya nyinyir terus ya. Jadi dia meledek Vegeta dan mengatakan bahwa rencana Vegeta sudah diketahui oleh Frieza yang mendengar tentang Dragon Ball dari skuter milik Vegeta. Saat ini Frieza sedang memburu Dragon Ball di planet Namek. Mendengar hal itu, Vegeta langsung panik dan bergegas menggunakan pesawatnya untuk pergi ke planet Namek. Selang beberapa waktu, kawanan Bulma, Krilin, dan Gohan akhirnya tiba di planet Namek. Mereka pun mendarat di planet itu. Bulma langsung mengecek kadar oksigen di planet itu agar bisa menyesuaikan diri dengan pakaian yang sudah disiapkan. Tapi dia kaget setengah mati secara Krilin dan Gohan sudah keluar terlebih dahulu. Bulma marah kepada mereka berdua karena takut sendirian kalau mereka berdua tewas, tidak bisa bernafas. Ternyata manusia bisa bernapas bebas di planet itu. Lalu Bulma mengeluarkan Dragon Radarnya, dan ternyata Dragon Radar mendeteksi Dragon Ball di planet Namek juga. Bulma dan Krilin pun senang sekali. Lalu Gohan dan Krilin merasakan tenaga yang besar di sekitar mereka. Bulma mengatakan mungkin itu adalah tenaga dari para penduduk Namek. Namun, mereka tidak harus khawatir karena King Kaio mengatakan bahwa aslinya penduduk Namek sangatlah ramah. Tapi terkejutlah mereka semua ketika melihat pesawat Vegeta yang mereka kenal melintas di hadapan mereka. Mereka merasa putus asa karena kedatangan Vegeta di luar perkiraan. Tapi bagaimanapun Krilin dan Gohan akan mencoba mengamati, sembari mencari cara lain untuk mendapatkan Dragon Ball. Vegeta yang tiba di planet Namek langsung menggunakan scouternya untuk mencari letak Dragon Ball dan juga keberadaan Frieza yang juga memburu Dragon Ball. Kame Sennin dihubungi langsung oleh Bulma tentang kondisi yang dialami mereka di planet Namek, juga tentang munculnya Vegeta. Tidak berapa lama pesawat yang mirip melintas kembali di hadapan mereka, sehingga membuat mereka semua semakin panik. Di salah satu desa di planet itu, penduduk bangsa Namek dikepung oleh kawanan pasukan Frieza yang mengincar Dragon Ball, termasuk para anak buah Frieza, Dodoria, Zarbon, dan juga Frieza sendiri yang memimpin perburuan Dragon Ball di planet Namek. Zarbon melapor kepada Frieza bahwa Vegeta telah tiba di planet Namek untuk mencari Dragon Ball juga. Namun dia telah mengirim Kiwi untuk mengatasi Vegeta. Tapi dia juga merasakan ada dua kekuatan misterius di mana itu adalah Krilin dan Gohan. Tapi dia juga sudah mengirimkan anak buahnya untuk mengecek langsung ke lokasi. Kiwi yang sudah tiba di planet Namek langsung mengincar Vegeta dengan scouternya. Sementara dua anak buah yang dikirim Zarbon akhirnya menemukan lokasi Bulma, Krilin, dan Gohan. Dua anak buah Zarbon itu meremehkan Krilin dan Gohan yang sangat lemah ketika diukur dengan scouternya. Mereka menghancurkan pesawat milik Kami-sama. Krilin dan Gohan yang marah langsung meningkatkan tenaganya, yang membuat dua anak buah Zarbon itu terkejut. Keduanya dihajar langsung oleh Gohan dan Krilin. Namun Bulma merasa segalanya makin kacau karena pesawat mereka telah hancur. Zarbon menyadari dari jauh kalau anak buahnya kalah. Tapi Frieza merasa itu bukanlah ancaman, secara tenaganya sangat kecil. Lalu Kiwi akhirnya berhasil menemukan Vegeta, yang ternyata juga sudah ditunggu oleh Vegeta. Kiwi berkata bahwa dia ditugaskan untuk menghabisinya. Dia merasa tenaganya jauh lebih tinggi dari Vegeta.
Vegeta berkata bahwa Kiwi jangan terlalu mempercayai scouternya karena tenaganya bisa diatur. Lalu dia meningkatkan tenaganya sampai scouter milik Kiwi hancur. Begitu juga milik Zarbon yang tercengang mendeteksi kekuatan Vegeta yang meningkat pesat. Dia meminta Dodoria juga mendeteksi Vegeta. Meskipun begitu, Frieza tetap tidak mengkhawatirkan kekuatan Vegeta yang jauh di bawah dirinya. Kiwi yang kaget dengan kekuatan Vegeta sekarang langsung menciut. Dia berkata bahwa dirinya hanyalah ditugaskan dan menawarkan untuk bekerja sama dengan Vegeta. Bahkan dia mencoba mengelabui Vegeta dan menyerang secara bertubi-tubi. Kiwi merasa serangannya berhasil melumpuhkan Vegeta, tapi terkejutnya dia ketika melihat Vegeta sudah ada di sampingnya tanpa terluka sedikit pun. Kiwi langsung mencoba kabur secepat kilat, tapi Vegeta bergerak lebih cepat dan mengejar Kiwi. Dengan mudahnya Vegeta menghabisi Kiwi. Dodoria mengatakan bahwa Vegeta berhasil mengalahkan Kiwi, tapi tetap Frieza bilang bahwa dia bukanlah ancaman. Lalu salah satu anak buah Frieza menunjukkan arah desa selanjutnya di mana Dragon Ball berada. Berangkatlah mereka semua. Krillin, Bulma, dan Gohan mencari lokasi persembunyian secara pesawat mereka telah rusak. Akhirnya mereka menemukan sebuah goa yang cukup aman untuk berlindung. Tiba-tiba Krillin merasakan hawa jahat yang kuat mendekat. Dia meminta semuanya berlindung di dalam goa. Lalu rombongan Frieza terbang melintas di atas mereka. Krillin dan Gohan merinding setelah melihat rombongan itu. Krillin merasakan hawa yang jauh lebih kuat dari Vegeta. Gohan pun merasakan hal yang sama setelah melihat Frieza langsung. Apalagi setelah mereka melihat Frieza membawa beberapa Dragon Ball. Lalu Bulma melihat Dragon Radar dan mengetahui kemana rombongan Frieza menuju. Krillin dan Gohan memutuskan untuk pergi ke sana. Dari rumah sakit tempat Goku dirawat, Kame Sennin mengabarkan bahwa kondisi Bulma dan kawan-kawan cukup gawat karena Vegeta juga ada di planet Namek itu. Ditambah lagi adanya pasukan lainnya yang lebih kuat dari Vegeta. Lalu tiba-tiba Yajirobe muncul dan mengabarkan bahwa dia ingin memberikan beberapa kacang ajaib yang dipanen dari tempat Korin. Goku pun langsung melahapnya. Seketika tubuhnya menjadi sehat bugar dan membuat dokter serta perawat terkejut setengah mati. Goku langsung berganti pakaian dan pamit kepada Kame Sennin dan Yajirobe. Dia meluncur bersama Kintown ke tempat ayah Bulma berada. Di sana dia disambut oleh ibu Bulma dan melihat langsung pesawat ciptaan ayah Bulma untuk Son Goku. Lalu ayah Bulma menjelaskan beberapa hal kepada Goku sebelum Goku berangkat. Setelah itu tanpa panjang lebar, Goku pun berangkat melesat jauh ke angkasa meninggalkan bumi menuju planet Namek. Di dalam pesawat, Goku berlatih dengan program gravitasi yang berat untuk melatih dirinya bergerak lebih cepat. Krillin dan Gohan mengendap-endap mendekati lokasi Frieza dan kawanannya. Mereka tiba di salah satu desa pemukiman bangsa Namek. Seluruh penduduk diminta keluar. Frieza menjelaskan bahwa dirinya meminta Dragon Ball. Awalnya ketua desa menolak karena Frieza memiliki hawa jahat. Frieza pun meminta Zarbon memberi pelajaran dan dia pun menghabisi beberapa penduduk desa. Gohan pun geram melihatnya. Meskipun Krillin meminta Gohan menahan diri, ketua desa pun akhirnya memberikan Dragon Ball. Namun karena Frieza sangat kejam, dia tidak menepati janji. Dia berencana menghabisi semuanya. Ketua desa meminta dua anak bangsa Namek untuk pergi menyelamatkan diri. Tapi salah satu anak itu tewas dari serangan Dodoria. Hal itu semakin membuat Gohan tambah marah, meskipun Krillin tetap memintanya bersabar. Sementara Zarbon membunuh sang ketua desa. Dodoria langsung mengincar satu anak bangsa Namek lagi. Tapi kemarahan Gohan memuncak. Dia melompat dan menghajar Dodoria. Belum sempat membalas Gohan, Krillin pun ikut menendang Dodoria. Krillin meminta Gohan untuk segera kabur dengan membawa anak bangsa Namek itu. Dengan cepat mereka terbang. Frieza memerintahkan Dodoria untuk mengejarnya segera. Krillin dan Gohan melesat dengan kecepatan penuh. Namun Dodoria mengejar sangat cepat. Ketika hampir menangkap mereka, Krillin menggunakan jurus tinju matahari untuk membuat Dodoria kesilauan. Lalu Krillin, Gohan, dan anak bangsa Namek itu pun berhasil lolos dari Dodoria. Sedangkan Dodoria yang kebingungan kehilangan jejak, dihajar oleh Vegeta sampai terjatuh ke bawah. Saking marahnya Dodoria menyerang Vegeta, tapi Vegeta bisa menghindar. Bahkan Vegeta berhasil mengunci Dodoria. Karena takut terbunuh, Dodoria berjanji mengatakan sebuah rahasia jika Vegeta melepaskannya. Lalu Vegeta mengabulkan permintaan Dodoria. Dodoria pun menjelaskan bahwa planet asal Vegeta yaitu planet Vegeta bukan hancur karena meteor, melainkan dihancurkan dengan sengaja oleh Frieza karena takut akan kekuatan bangsa Saiyan. Vegeta sontak terdiam mendengar itu. Namun dia berkata bahwa bukan karena Frieza menghancurkan planetnya yang menjadi masalah, tetapi dia tidak rela menjadi budak Frieza karena harga diri bangsa Saiyan sangat tinggi. Lalu dia mengeluarkan tenaga yang amat besar untuk memusnahkan Dodoria hingga tak bersisa. Setelah itu Vegeta juga merasakan pancaran tenaga dari Krillin dan Gohan, meskipun tidak tahu kalau itu adalah kekuatan mereka.
tapi Krillin dan Gohan berhasil menghindar. Sementara Vegeta melanjutkan perjalanan mencari Dragon Ball lainnya. Krillin, Gohan, dan si anak bangsa Namek akhirnya kembali ke tempat perlindungan dan bertemu dengan Bulma. Bulma terkesima melihat anak bangsa Namek tersebut. Bulma juga mengabarkan kepada Krillin dan Gohan bahwa Goku sedang dalam perjalanan menuju planet Namek dan akan tiba dalam beberapa hari menggunakan pesawat ciptaan ayahnya. Mendengar hal itu, Krillin dan Gohan sangat senang. Dan benar saja, Son Goku pun terus berlatih sampai nanti tiba di planet Namek. Vegeta akhirnya menemukan desa yang dihuni bangsa Namek. Dia tiba dan mengejutkan penduduk di sana. Tanpa basa-basi, dia meminta Dragon Ball dari ketua desa. Tapi karena ditolak, Vegeta langsung menghabisi seluruh penduduk desa. Dan akhirnya dia pun menemukan salah satu Dragon Ball di sana. Lalu dia melempar Dragon Ball itu ke dalam danau, agar hanya dia yang tahu di mana Dragon Ball itu disimpan. Dari tempat persembunyian, Krillin dan kawan-kawan beristirahat. Dia bertanya kepada anak bangsa Namek itu kenapa tidak makan. Dijelaskan bahwa bangsa Namek hanya hidup dengan minum. Dia pun mengenalkan diri sebagai Dende. Tiba-tiba di tengah percakapan, Krillin dan Gohan terkejut karena merasakan banyak tenaga hilang secara bersamaan. Mereka yakin itu adalah bangsa Namek yang dibunuh, dan tenaga yang membunuhnya adalah tenaga Vegeta. Mendengar hal itu, Dende memohon kepada Krillin dan Gohan untuk menyelamatkan bangsa Namek yang tersisa. Lalu dia menawarkan agar mengikuti dirinya untuk menemui Saichoro, yaitu ketua dari seluruh bangsa Namek, karena dia adalah pemilik Dragon Ball yang terakhir. Akhirnya Krillin pun berangkat bersama Dende untuk bertemu Saichoro ini. Sementara Zarbon ditugaskan untuk mengejar Vegeta yang sudah mulai memberi ancaman. Karena tempat Saichoro juga jauh, Krillin harus terbang dengan kecepatan penuh bersama Dende, di mana resikonya adalah kekuatan mereka akan terdeteksi dengan mudah, baik oleh Vegeta maupun kelompok Frieza. Nah, sampai di sini dulu cerita dari Dragon Ball Z Part 5. Karena ceritanya semakin seru menanti kedatangan Goku di planet Namek. Juga konflik antara Vegeta dan Frieza. Jadi selalu pantengin channel ini untuk ikutin cerita selanjutnya ya. Sampai jumpa dan terima kasih.